bagaimana caranya mempertahankan rasa sayang saya kepada istri saya Emang udah tetangga sama kita sama ya. Emang sama. Kita belum tahu. Silakan Kak Dodi. Ya, bagaimana caranya mempertahankan rasa sayang dari omongan orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada dampak bagi orang tua jika saya memuliakan istri saya? Gimana? Dampak kalau misalnya Mas Dodi memuliakan istri Mas Dodi, dampak buat orang tua apa? Betul? Iya betul. Jawab. Betul. Dampak bagi orang tuanya Mas Dodi. Betul, kalau misalnya beliau memuliakan istrinya. Dampak di sini maksudnya gimana? Dapat pahalanya gitu. Oh. Salah satu di antara dua sebab azab kubur yang paling sering terjadi itu adalah namam. Jadi azab kubur itu ada dua sebab paling sering. Sebetulnya penyebabnya bukan cuma dua, tapi paling sering dua. Satu adalah tidak bersih dalam istinja ketika dia buang air, terutama buang air kecil. Itu kan suka diremehin, terutama laki-laki kan. Kadang-kadang kalau istinja itu di toilet umum atau apa, dia nggak suci, nggak bersih. Nah ini penyebab azab kubur yang pertama. Nah yang kedua, nah ini lebih parah lagi, namanya namam. Apa itu namam? Namam itu dari kata namimah, mengadu domba. Kalau bahasa surat bahasa ayat Al-Quran itu hammalatal hatab, kemana-mana bawa kayu bakar. Jadi bahasa Indonesianya ngomporin. Itu sama. Hammalatul hatab, bawa kayu bakar. Bahasa kita suka ngompor. Ngomporin orang aja, ngomporin suami buat cerai sama istrinya, ngomporin istri buat minta cerai pada suaminya, ngomporin tetangga untuk memusuhi tetangganya, ngomporin saudara untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya, ngomporin orang tua untuk mengutuk anaknya, ngomporin anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Pokoknya dia manas-manasin, ngomporin, jelek-jelekin sampai orang itu jadi punya masalah dalam hubungan. Baik hubungan suami istri, keluarga, tetangga dan seterusnya. Di grup juga kayak gitu, ngomporin teman-temannya supaya live grup, biar masuk grup dia karena dia bikin grup juga di sebelah. Nah, orang yang kayak gini, ini nih kasihan. Gimana pun dia rajin ibadah, agak aneh ya. Orang malam tahajud, siang tirakat puasa, tapi lisan nggak bisa dijaga. Padahal kata Nabi, yang paling sering membuat perempuan masuk neraka itu lisan. Yang paling sering membuat laki-laki masuk neraka itu kemaluan. Dua itu penyebab masuk neraka paling sering. Kalau perempuan lisannya, kalau laki-laki kemaluannya, atau dalam hadis yang lain kalau laki-laki matanya. Lebih ke nafsu, kalau perempuan lebih ke omongan. Nah artinya buat apa coba? Apa manfaatnya coba? Kita ngomporin orang tuh manfaatnya apa coba? Mungkin satisfying secara nafsu ya, tapi manfaatnya apa coba? Dan kita kadang nggak sadar ya, bahkan ini terjadi bagi orang yang udah ngaji. Saya dulu pernah ngajar di sebuah majelis taklim sebelum saya bikin dakwah tren anak muda. Saya ngajar di majelis taklim ibu-ibu. Ada seorang ibu yang udah umroh tiap berapa bulan sekali umroh, kemudian dia haji udah berapa kali. Ngaji itu selalu di barisan pertama, barisan paling depan. Tapi ternyata ibu ini dengan jilbabnya yang besar, ngajinya yang udah lama, dalam sehari itu dia ngaji 3 tempat, 3 ustadz yang berbeda. Pulang dari sini pindah lagi ke tempat lain. Tapi ternyata dia tuh orang yang paling sering ngomporin orang di luar sana. Saya tahu karena saya tahu banget kasusnya. Misalnya di sekolah pas dia jemput anaknya sekolah. Begitu dia jemput anaknya sekolah, dia ngomporin anaknya untuk nggak mau bergaul sama anak yang lain yang miskin. Karena dia ngerasa kaya. Menurut saya sih nggak kaya-kaya amat sih. Karena orang kayak gitu biasanya kayaknya nanggung ya. Karena kalau orang yang kayanya benar kan nggak akan kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh baru kaya atau kayanya nanggung. Jadi butuh kayak semacam validasi pengakuan. Jadi kamu jangan berteman sama dia, kamu jangan pulang bareng dia, kamu jangan ke kantin bareng dia. Kenapa? Dia itu miskin, rumahnya ngontrak, nggak punya mobil apa. Jadi bab-bab kemiskinannya dipancing oleh ibunya untuk ngebully. Akhirnya anaknya juga kayak gitu. Jadi
jadi berperilaku nggak jauh dari itu kadang-kadang dikomporin oleh ibunya. Ini namanya hammalatul hatab dan kita nggak sadar. Kita kayak kadang-kadang semangat banget untuk berkawan, lalu kita mengompori dia untuk memusuhi orang lain. Semangat banget ngomong sama anak kita, jadi memanas-manasi anak kita untuk bermusuhan dengan temannya di sekolah. Itu nggak sadar loh, sering terjadi dan itu namanya namam, penyebab adanya azab kubur. Yang kedua untuk Bang Dodi, apakah gimana caranya kita mempertahankan perasaan? Bang Dodi, omongan orang itu bukan hal yang punya value untuk dijadikan sebagai bukan hal yang penting untuk dijadikan sebagai value-nya Bang Dodi menilai pasangan, nggak sama sekali. Oke, misalnya ada yang ngomongin hal-hal yang sifatnya fitnah atau gibah, mungkin benar, jadinya gibah kan? Kalau nggak benar jadinya fitnah. Tapi coba lihat, bukankah istri kita, semua orang punya masa lalu ya? Sekarang kita lihat dia gimana dengan masa lalunya. Udah beres belum? Kalau udah beres ngapain diungkit-ungkit sih? Kenapa? Karena Allah sendiri gak suka mengungkit-ungkit masa lalu. Sampai hadisnya gini, janganlah kalian membuka aib kalian, karena Allah sendiri sudah menutup aib kalian. Kenapa kita buka? Allah aja gak suka membuka aib-aib kita masa lalu. Jadi kalau pasangan kita, ini berlaku bukan hanya untuk Bang Dodi, kita semuanya. Kalau kita punya masa lalu, pasangan kita punya masa lalu dan kita udah selesai dengan itu, nggak lagi terhubung, nggak lagi mengenang, nggak lagi berandai-andai, benar-benar udah selesai, bahkan udah putus dengan masa lalu, akses segala macam, udahlah, nggak usah mempengaruhi perasaan kita lagi. Kita lihat dia hari ini, bukan kita lihat dia dulu. Kita bukan menikahi dia yang dulu, tapi kita menikahi dia yang sekarang. Dia yang dulu gak kenal kita, dia yang dulu gak kenal Allah, dia yang sekarang kenal Allah dan kenal kita. Dia mencintai Allah dan dia mencintai kita. Kenapa kita gak mencintai dia yang sekarang? Jadi omongan-omongan orang itu tentang masa lalu, dan itu pun kadang dibumbuin, dikasih pecin, jadi gurih banget omongannya teh. Kan hari ini orang gosip sambil zikir ya, subhanallah, gak nyangka ya, astagfirullah. Makanya saya sebut dengan istilah lambe syariah, gosip sambil zikir. Itu udah dibumbu-bumbuin tuh, jadi kesannya kayak yang benar gitu. Dan itu direkam sama Allah di dalam surat An-Nur ketika ada fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Itu mempengaruhi perasaan Nabi loh sama Aisyah. Ada kan kejadiannya? Disebut dengan berita hoax, bahasa Arabnya hadithul ifki. Kalau sekarang disebut hoax, berita bohong. Dan kalimat pembukanya, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang menyampaikan, yang menyebarkan berita bohong itu adalah orang-orang beriman di antara kalian sendiri. Yang tadi saya bilang, astagfirullah, gak nyangka ya, subhanallah. Orang yang rajin zikir, rajin puasa, rajin duha, rajin tahajud, ngomongin orang. Usbatum minkum, orang kalian sendiri, bukan orang munafik. Orang munafik itu cuma nyebarin di awal, sisanya menyebar gara-gara orang mukmin. Akhirnya kayak yang benar. Akhirnya kita kayak percaya banget. Itu mempengaruhi perasaan Nabi ke Aisyah. Nabi jadi mulai agak ada ganjelan gitu tentang Aisyah. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Sampai kemudian Allah sendiri yang membela Aisyah. La tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah kepada para penggosip ini. Jangan kalian anggap itu urusan yang hayyin, yang ringan. Itu besar dosanya di sisi Allah. Tadi nasihat kepada para tetangga, itu besar dosanya di sisi Allah. Walaupun yang kalian omongin itu mungkin benar, tapi nggak layak untuk diomongin. Dan itu walaupun benar, besar dosanya di sisi Allah. Apalagi kalau sampai gara-gara omongan kalian merusak rumah tangga orang lain, maka itu lebih besar lagi dampaknya. Besar banget dosanya itu. Dan susah minta maafnya. Susah memperbaikinya. Hati-hati dengan lisan kita.